Hai, selamat pagi semuanya. Welcome Courageous Teen Irene. Welcome juga untuk sekali lagi untuk teman-teman yang baru naik kelas ini. Ya, senang bisa bertemu dengan kalian. Bagaimana kalian minggu ini? Mungkin kalian ada yang merasa lesu, banyak tugas. Ada yang bilang lesu, ya minggu ini minggu tentang lesu, jadi nyantai lah. Ada yang bilang, aduh tugas ada ujian juga lesu. Kita lihat ya, banyak sekali kejadian kita dalam minggu ini. Mungkin ada yang enak, mungkin ada yang nggak enak. Tapi pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah ke dalam hadirat Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, adik. Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami senang bisa berkumpul bersama, walaupun memang masih di dalam kondisi online, nggak nyaman, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya suatu rencana dalam hal ini Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau saja yang menunjukkan kepada kami Tuhan, apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan pada pagi hari ini mau memohon ampun. Mungkin kami mengecewakan orang tua kami, mungkin kami juga berselisih tegang dengan teman-teman kami, ataupun juga kami mengecewakan mereka. Tapi yang terlebih kami mengecewakan Engkau Tuhan. Tuhan, mohon ampun atas segala yang kami lakukan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mau Tuhan untuk menerima kami Tuhan. Pada saat kami masih berdosa, Engkau sendiri yang menerima kami Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas itu semua. Kami serahkan semuanya Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, langsung punya cerita ya. Ini ceritanya gini, ada seorang nelayan. Pada saat itu dia lagi mencari ikan. Tiba-tiba di tengah dia mencari ikan, ada badai yang begitu kencang, sehingga kapalnya dia terkena karang. Dan akhirnya pada saat dia terkena karang, dia tenggelam kapalnya. Tapi untungnya pada saat itu dia melihat ada satu pulau kecil dekat situ. Akhirnya dia berenang ke sana untuk menyelamatkan diri. Dan pada saat dia ke sana, dia melihat nggak ada apa-apanya, cuma ada pohon buah-buahan dan segala macam. Akhirnya dia ke sana, dia buat rumah dari dahan-dahan dan ranting, dan dia makan buah-buahan di sana. Tidak berapa lama, akhirnya buah-buahan itu semakin menipis. Dan akhirnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, ini aku tak tahu lagi, tolong cari seseorang untuk bisa menyelamatkan aku. Nah, pada saat itu lagi hujan dan lagi lebat sekali. Terus tiba-tiba ada apa? Ada petir, tuar. Dan terjadi apa?
rumahnya dia terbakar oleh api. Wah, dia begitu lihat, aduh Tuhan, kok nggak habis-habisnya? Aku sudah tenggelam, kepalaku tenggelam. Sekarang aku dapat pulau, sudah mau habis makanannya. Sekarang rumahku pun terbakar. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana? Dia bilang gitu. Pada saat dia menangis dan berseru pada Tuhan, dia melihat ada sebuah kapal. Ada sebuah kapal mendekati pulaunya. Langsung dia bilang, aku di sini. Dia bilang, aku di sini. Dia bilang, ayo cepat-cepat datang ke sini. Akhirnya kapal itu mendekat dan dia selamat. Pada saat dia masuk ke kapal itu, dia berkata kepada nakodanya, kok kamu bisa tahu aku ada di sini? Dia bilang, soalnya ini pulau terpencil, nggak bakal ada yang tahu. Nah, pada saat itu nakodanya bilang, tadi pada saat aku berlayar, aku tiba-tiba melihat ada api yang begitu besar. Dan pada saat aku melihat api itu, aku tahu pasti ini ada orang yang butuh pertolongan. Makanya aku mendekat kepada arah api itu. Pada saat itu, nelayan itu baru nyadar. Ternyata Tuhan memberikan kepada dia waktu yang tepat untuk menyelamatkan dia. Sama dengan nelayan itu, adik-adik. Tuhan juga punya waktu yang tepat untuk setiap kejadian dalam kehidupan kita. Untuk kehidupan Lause, untuk kehidupan adik-adik di rumah. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang kembali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Engkau saja itu yang berbicara kepada setiap daripada kami. Bukan hanya pengetahuan yang kami dapat Tuhan, tapi biarlah firman-Mu ini menyentuh setiap daripada kami Tuhan. Kau berikan kami telinga dan hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sedang dibilang bahwa Engkau tidak ada suatu kebetulan dalam kehidupan kami. Begitu pula juga Tuhan, untuk kami bisa mengenal Engkau. Tuhan, biarlah Engkau tunjukkan kepada kami apa yang Engkau mau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalian tahu apa enggak ini? Ya, ini kupu-kupu. Yang namanya beautiful kupu-kupu. Kalau kita lihat kupu-kupu bagus sekali, ya enggak ya? Sangat cantik sekali ya, dengan berbagai macam warna dari sayapnya, dari berbagai macam bentuk, ya kan? Nah, kalau kita tahu bahwa kupu-kupu itu tidak mulai dari kupu-kupu, tapi awalnya dari apa? Dari seekor ulat, dan kalau kita lihat mungkin jelek gitu ya. Dan tapi dalam satu proses akhirnya ulat yang jelek itu bisa menjadi kupu-kupu yang cantik, ya kan? Nah, itu salah satu ilustrasi menunjukkan juga bagaimana Tuhan juga mau membentuk setiap dari kita. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan membentuk, Tuhan memproses satu orang sehingga dia bisa dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Ingat nggak teman-teman, kita punya series apa? Di Exodus. Nah, kalian pasti tahu di Exodus artinya apa? Berarti bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah kita sudah sampai sana? Belum ya, kita belum sampai sana. Tapi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa pada saat dia lahir untuk dipakai dalam rencana Tuhan. Nah, ayo hari ini mari kita belajar dalam perjalanan hidup Musa. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Musa? Apa yang Tuhan lakukan untuk dia memproses Musa untuk dipakai sesuai dengan rencananya? Mari kita buka ya. Kita cerita kita hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 25. Mari teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa buka Alkitab kalian dan sama-sama kita baca ya. Kita baca pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar. Kita sampai sini dulu ya. Ia keluar dari mana? Nah, teman-teman ingat nggak? Minggu lalu Musa ini diselamatkan Tuhan dengan cara apa? Akhirnya dia diangkat anak oleh putri Firaun. Benar. Jadi berarti dia tinggal di mana? Tinggal di istana. Benar sekali. Jadi kita lanjut ya. Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Nah, kalau kita lihat di sini ya, memang waktu itu Musa tinggal di dalam istana. Dan tapi dia tetap tahu siapa identitasnya dia. Ingat kan siapa ibu asuhnya dia? Ibunya sendiri. Jadi dia tahu identitasnya dia sebagai orang Israel atau Bani Ibrani, ya kan? Dan kita lihat dari sini mulai Tuhan membentuk Musa. Nah, kita lihat ada 3 hal dalam proses Tuhan membentuk. Kita sama-sama lihat ya dalam bagian cerita ini ya. Yang pertama, dikatakan bahwa Musa itu, kalau kita lihat ya teman-teman, Musa itu sebenarnya kan tinggal di mana? Istana. Dan apalagi dia diangkat jadi anak putri Firaun. Pasti dia bisa aja gampang tinggal milih ini itu, kamu tinggal langsung, kamu tinggal ini bilang ini, semua pasti dilakukan, ya kan? Nah, kita lihat pada saat dia keluar apa yang terjadi. Pada waktu itu dia melihat ada orang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir.
Dan pada saat itu dia melihat bagaimana identitasnya dia sebagai orang Israel. Bayangkan ya, kalau kalian misalnya teman-teman misalnya keluar negeri atau kemana, kalian lihat ada orang Indonesia, kan kalian berasa, oh ini kalian pas bisik-bisik, oh itu orang Indonesia tuh. Sama Laos juga gitu ya. Jadi berasa bahwa, kita ada satu ikatan yang menunjukkan bahwa kita sama. Begitu pula sama dengan Musa. Musa juga merasakan bahwa bagaimana pada saat dia melihat saudaranya ditindas, dia merasa ada ketidaknyamanan. Dia merasa bahwa ini loh bangsaku sendiri, masa bangsaku ditindas. Di sini kita lihat bagaimana Musa punya suatu keberanian. Dia merasa bisa menolong, bukan karena dia minta jabatan atau dia minta dianggap keren, bukan, tapi karena rasa ketidaknyamanan, ketidakadilan di dalam dirinya dia. Dia melihat bahwa dia bisa menjadi seorang penyelamat, seorang pahlawan, tapi dengan caranya sendiri. Bagaimana caranya dia menyelamatkan? Dengan kekerasan. Kita baca ya di ayat 12. Dia menoleh ke sana, ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Nah loh, jadi apa yang dilakukan sama Musa? Dia lihat kiri, kanan, aman, tidak ada orang. Langsung dia bunuh orang Mesir itu. Kalau kita lihat, benar nggak cara ini? Kalau memang dia benar, kenapa dia harus takut? Kenapa dia harus sembunyi? Dan bukan itu aja, dia juga apa? Dia menyembunyikan orang Mesir ini di dalam pasir. Jadi supaya tidak ada yang tahu, supaya orang-orang tidak mengerti. Kita bisa lihat ya, bagaimana Musa ini sudah punya suatu rasa ketidakadilan, bagaimana dia tidak bisa melihat ketidakadilan. Tetapi dia menggunakan caranya sendiri. Nah, kita lihat ya selanjutnya. Setelah kejadian tadi, Musa ketemu lagi setelah itu dia ketemu lagi besoknya dengan 2 orang Ibrani atau 2 orang Israel yang lagi bertengkar. Nah, tetap dengan dia merasa bahwa kamu kan sebagai orang ini kok bertengkar, dia tidak juga merasa nggak nyaman kan. Nah, dia datangi nih 2 orang Ibrani ini. Tapi pada saat dia datangin, apa yang terjadi? Bukannya dia dipuji, tambah dia dibilang apa gini? Siapa kamu? Dia bilang, pemimpin kami, hakim kami. Bukan kan? Kamu mau ngapain? Dia bilang, kamu mau bunuh kita seperti orang Mesir yang kemarin itu? Musa ketahuan. Bayangkan, kalau saat itu orang-orang Israel aja tahu Musa melakukan hal itu, pasti Firaun juga tahu, ya kan? Dan apa yang terjadi pada saat Firaun tahu? Tentunya Firaun juga nggak terima dong kalau dia punya orangnya dia kena dibunuh. Jadi dia mau menghukum Musa. Jadi Musa itu dia mau menghukum mati Musa. Apa yang terjadi teman-teman? Bayangkan, dari dia yang seorang pahlawan, sekarang dia menjadi seorang buronan. Hidup Musa mulai terancam. Di sini kita belajar Musa mulai ketakutan karena dosanya dia yang pertama kali tidak kelihatan ternyata ketahuan oleh Firaun. Wah, jadi akhirnya apa yang dia lakukan? Kamu kalau sebagai Anda, kamu apa yang melakukan? Kamu melarikan diri. Ya, dia melarikan diri. Dan akhirnya dia menjadi buronan. Bayangkan, dia dari seorang pahlawan sebelumnya yang membela bangsanya. Sekarang dia menjadi seorang buronan. Wah, kita lihat ya, setelah itu bagaimana? Musa lari kemana? Musa lari ke Midian. Nah, kalau kita lihat, apa sih? Kenapa kok dia lari ke Midian? Ada apa di Midian? Ya kan? Nah, kalau
teman-teman tahu jarak dari Mesir ke Midian itu kalau mereka naik kuda atau keledai sekitar 20 hari. Nah, jadi kalian bisa bayangin ya. Nah, dan Midian itu seperti padang gurun pasir. Jadi padang gurun pasir yang berbatuan dan gak gampang untuk cari orang di sana. Dan juga selain itu tadi kita lihat bahwa jaraknya antara Mesir dan Midian sangat jauh sekali. Jadi masuk akal kalau memang Musa itu lari ke Midian. Biasanya orang-orang itu kalau mereka yang berjalan di padang gurun, mereka biasanya berpindah-pindah dan mereka berkelompok-kelompok. Jadi saat itu cocok untuk Musa yang jadi buranan pada saat itu untuk lari ke Midian. Pada sampai di Midian, dia sampai di sebuah sumur. Allah membentuk lagi Musa. Di sini dia bertemu dengan 7 orang perempuan, anak salah satu imam di Midian. Dan dia juga bertemu dengan gerombolan-gerombolan gembala. Pada saat itu 7 anak imam Midian ini sedang sana untuk mengambil air, ya kan? Jadi kita lihat tadi kan mereka di padang gurun, mereka bergerombol-gerombol, jadi masuk akal nih ya. Ada 7 orang sama gembala-gembala. Pada saat itu Musa merasa tidak nyaman karena apa? Gembala-gembala ini mengusir 7 perempuan ini. Nah, tapi kita lihat ada perubahan daripada Musa. Musa pada saat itu melihat mereka mengusir, apa yang Musa lakukan? Musa membantu 7 anak perempuan itu untuk memberi minum kepada kambing domba mereka. Kita lihat ya, bayangkan Musa ini siapa sih dulu sebelumnya? Dia adalah seorang daripada kerajaan, di mana dia ini dari dulu tugasnya apa? Cuma perintah-perintah aja. Tapi sekarang dia mau untuk memberikan minum kepada kambing domba, yang sebenarnya dulu pekerjaan seorang pelayan kalau dia hidup di dalam kerajaan. Kita lihat perubahan cara Musa menghadapi ketidakadilan. Di awal dia menggunakan kekerasan, tapi di sini dia menggunakan dengan cara dia merendahkan diri, memberikan minum kepada kambing domba perempuan imam di Midian. Kita lihat ya, ketiga proses yang dialami oleh Musa ini bukan pengalaman yang biasa. Dan ini ketiga proses ini disiapkan Tuhan untuk menjadikan Musa pemimpin bangsa Israel. Teman-teman perlu tahu, pada saat itu Musa tidak tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia tidak tahu bahwa Tuhan menyiapkan dia menjadi pemimpin. Tapi kita lihat Tuhan sudah memberikan Musa hati yang tidak tahan untuk melihat ketidakadilan. Tetapi sikapnya dia masih harus diubah, harus diproses, harus dibentuk. Kesombongannya, pemikirannya yang masih bergantung kepada dirinya sendiri telah dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan ingin Musa belajar melihat bahwa semua hal dalam kehidupan dia adalah sebagai pembentukan Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan mau dia untuk bergantung kepada Tuhan, bukan prestasi dirinya sendiri. Musa yang di Midian menjadi gembala, ya kan, mengembalain domba-domba pada saat itu. Tapi suatu saat dia akan mengembalakan bangsa Israel yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan domba-domba yang dia gembalakan. Musa yang pernah ditolak oleh orang Israel, ya kan? Jadi kita lihat bahwa dia diusir juga secara tidak langsung oleh Firaun. Dia dikejar oleh Firaun. Dan juga Tuhan bentuk menjadi pemimpin yang nantinya punya keberanian dan keteguhan untuk menghadapi bangsa Israel yang dablek. Ya kan, kita pernah belajar bagaimana dableknya bangsa Israel. Di dalam semua pengalaman yang Musa alami, pembentukan yang Tuhan ingin untuk Musa alami dulu, itu adalah supaya dia siap untuk memimpin bangsa Israel. Yang Musa harus lakukan apa? Dia taat dan menjalani semuanya.
Dan dia tahu bahwa pada saat dia taat, Tuhan akan membukakan jalan untuk dia. Teman-teman, ini adalah pengalaman yang Musa sudah alami. Kalau kita sama-sama lihat, banyak yang dia harus alami ya. Dari dia pada saat dia enak menjadi anak putri raja, pada saat tidak enak menjadi bahkan pahlawan, dan dia enak menjadi buronan dan pengembara. Kita lihat semua pengalaman ini adalah untuk Musa disiapkan Tuhan. Sama seperti tadi di awal, kita lihat bahwa bagaimana seekor kupu-kupu tidak bisa menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Awalnya dia adalah seekor ulat yang mungkin dipandang rendah, tapi melalui suatu proses akhirnya dia bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita pelajari dari sini? Hidup kita juga naik dan turun, teman-teman. Kadang senang, kadang damai, ada kalanya juga susah dan berat. Dari pelajaran minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu menyelamatkan Musa untuk tujuannya. Dan hari ini kita belajar bagaimana penyataan Tuhan kepada Musa. Dan dalam di sana dia pun membentuk Musa untuk menjadikan dia sesuatu yang baik. Semua hal yang Tuhan pakai itu adalah membawa kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi dia. Hidup kita juga sama seperti itu. Semua pengalaman yang kita alami adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Dia mempersiapkan kita untuk suatu masa depan yang indah. Suatu mungkin kita belum tahu saat ini, tapi Tuhan membentuk kita sesuai rencananya. Kalau kita lihat, Tuhan juga nggak cuma hal-hal yang enak, tapi banyak juga hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Lewat kehidupan di rumah mungkin, atau bahkan di sekolah dengan ujian, tes, dan tugas yang begitu banyak. Dimanapun, Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan sudah membentuk teman-teman dan juga membentuk Lause. Seperti kalau kita lihat masa COVID ini ya, memang kita pasti kesulitan. Lause juga mengalami kesulitan ya. Kayak di kalian juga cemas mungkin, apakah aku kena COVID atau enggak pada waktu saudara-saudara yang kena, atau bahkan pada waktu itu ada saudara Laseme juga yang meninggal, tapi tidak bisa datang ke sana karena di luar pulau, dan juga masalah kerjaan dan juga banyak hal lainnya. Tapi kita lihat bagaimana kita bergumul dan berjuang. Apa manfaat itu semua? Tuhan pasti punya suatu rencana untuk kita melewati masa-masa ini. Walaupun sekarang kita nggak bisa lihat ya, tapi suatu saat nanti Tuhan tunjukkan pada kita. Ini satu hal yang Lause juga sendiri sudah dibentuk oleh Tuhan. 2015, waktu itu Lause temenin Papa Lause untuk check up ke Singapura karena Papa Lause ada sakit autoimun yang unik. Dan sakit ini kebetulan yang tahu dari Singapura, dokter Singapura, jadi kita check up ke sana. Tahun 2015 pada waktu itu bapaknya Lause masuk ke ICU, hampir anfal, dan itu karena autoimunnya. Dan pada waktu itu Lause ingat malam itu waktu di ruang depan ICU, Lause berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan bapaknya Lause. Dan ternyata Tuhan menjawab doanya Lause. Bapaknya Lause saat itu sembuh dan sehat total. Tahun 2018, bapaknya Lause pergi lagi ke Singapura ya. Setelah itu 2015 sering check up ke sana ya. 2018 ke sana. Pada saat itu dia sudah selesai check up dan bagus semua hasil dari dokter, dan dia sudah senang Papa Lause. Ternyata pada pagi hari, pada waktu sebelum dia mau pulang, dia jatuh di kamar mandi di hotel. Dan nggak tahu apa yang terjadi, mungkin kepalanya terbentur sehingga ada pendarahan di kepalanya. Jadi dia harus melewati 2 operasi besar. Pada waktu itu malam itu gantian Laseme sama saudara-saudara sama mama datang. Waktu itu malam itu Laseme yang jaga. Laseme ingat juga bilang karena nggak bisa tidur juga ya waktu itu, jadi search online terus bilang lihat banyak sekali miracle bahwa orang yang kayak gitu masih bisa bangun kembali. Jadi Laseme doa sama Tuhan, Tuhan tolong, Engkau tuh Tuhan yang begitu kuasa, Engkau sudah punya begitu banyak
keajaiban-keajaiban yang kau lakukan. Tolong, kalau kau bisa, kau selamatkan papanya Lawson. Setelah besoknya ketemu sama dokter bilang, karena darahnya banyak sekali yang dikena di dalam otak, jadi akhirnya saraf-sarafnya banyak yang mati. Jadi kemungkinan untuk dia bisa bangun lagi itu sangat kecil sekali. Ya sedih sekali di itu waktu dengar itu. Kita semua juga sedih, dan juga ya sebenarnya juga dapat dukungan banyak dari orang dan juga dari teman-teman, dan juga bahkan dukungan doa. Bukan hanya itu juga, Lawson juga diingatkan oleh satu ayat juga yang menjadi ayat hafalan kita, yang bilang bahwa Tuhan itu punya suatu hal yang baik. Jadi pada besok harinya Lawson juga jadi yang jaga di ICU. Lawson doa gini, Tuhan, Engkau lebih sayang papanya Lawson dibandingin Lawson. Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu apa yang terbaik, bukan menurut apa yang terbaik menurut kami, tapi apa yang terbaik untuk papanya Lawson. Dan Lawson juga ingat bahwa Lawson bilang bahwa engkau pasti punya suatu rencana di balik semua ini. Pada saat itu Lawson berdoa bukan untuk apa yang Lawson mau, tetapi untuk apa yang Tuhan mau. Sangat berat sekali. Dan akhirnya setelah 10 hari ternyata memang Tuhan sudah panggil Lawson punya papa. Jadi 2020 ke awal-awal kan kita tengah-tengah ya, sempat kita bawa kesulitan untuk kita ke luar negeri karena sangat tinggi COVID-nya. Bahkan mereka pun tidak mau terima kita kalau kita ke sana, ya kan, ke Singapura. Jadi waktu itu Kak Mei juga sama Lawson sama teman sama saudara juga bilang, wah gila ya, kalau seandainya kejadian saat ini papanya Lawson masih hidup, dimana dia harus 3-6 bulan untuk ke sana, ke check up ke Singapura, kita nggak bisa, ya kan. Dan ternyata kalau ada apa-apa, papanya Lawson akan sangat menderita kalau dia tidak bisa ditangani di sana. Waktu itu dia bilang bahwa memang ya Tuhan itu punya rencana. Tuhan tahu mungkin kejadian ini akan terjadi, akan kesulitan untuk kami untuk tetap sekana. Tapi oleh karena itu Tuhan sudah berikan solusi yang terbaik untuk papanya Lawson. Bukan menurut apa yang menurut apa yang Lawson pikir, tapi menurut apa yang Tuhan pikir. Sama juga dengan teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman merasa sangat berat sekali, atau mungkin teman-teman merasa biasa aja, atau teman-teman saat ini merasa bahwa oke, aku lagi happy nih Lawson. Kalian bisa tahu bahwa saat ini Tuhan sedang membentuk kalian. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah untuk setiap dari kalian. Lawson pun juga sama, kita sama-sama. Lawson itu masih terus diproses oleh Tuhan sampai saat ini. Kita ingat ya, ayat hafalan kita dari Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sedang membentuk teman-teman dan juga Lawson. Dia memakai semua hal, dari hal yang baik sampai hal yang tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada satupun yang bisa dibilang suatu kebetulan. Tuhan sudah punya rencana untuk setiap dari kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya
Ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa kami punya Allah yang begitu besar. Mungkin saat ini kami dalam masa-masa yang kami mungkin biasa aja, atau kami masih berasa berat sekali Tuhan dengan keadaan COVID ini, ataupun juga kami merasa tenang-tenang saja Tuhan. Tapi kami tahu bahwa ini semua adalah proses Engkau untuk membentuk kami. Engkau mau membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk taat dan percaya Tuhan dalam situasi ini. Untuk kami berpegang pada Engkau, untuk kami berserah kepada Engkau. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk setiap dari kami yang saat ini mungkin mengalami kesusahan Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, Engkau sendiri yang memberikan perlindungan untuk setiap dari kami. Tuhan, terima kasih. Dan dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jangan lupa berjana untuk Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita terbaik. Dan jangan lupa teman-teman, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian adalah suatu proses untuk Tuhan membentuk kalian. Yang Tuhan mau adalah kalian taat dan percaya. Stay healthy, be safe, and don't forget, be blessing for others. Sampai ketemu lagi. Bye.